Selanjutnya ada hak cipta atau copyright. Ya, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau mengontrol penggunaan karya orisinalnya. Dalam desain grafis, hak cipta melindungi karya seperti ilustrasi, logo, poster, dan desain lainnya yang bersifat unik dan orisinal. Karakteristik hak cipta, ya ini melekat secara otomatis setelah karya diciptakan dan dipublikasikan dalam bentuk fisik atau digital. Yang kedua, tidak perlu mendaftarkan resmi, tetapi pendaftaran hak cipta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Hak cipta biasanya berlaku seumur hidup pencipta ditambah 50-70 tahun tergantung dihukum di negaranya ya. Nah, kalau hak cipta dalam desain grafis ini melindungi gaya dan ekspresi karya, tetapi tidak melindungi konsep atau ide umumnya. Hak cipta ini tidak berlaku jika desain bersifat generik atau umum. Misalnya pola warna tertentu atau bentuk dasar tidak bisa diklaim sebagai hak cipta. Ya, kayak misalnya segitiga, lingkaran gitu ya, itu nggak bisa. Yang ketiga ada penggunaan karya yang telah memiliki hak cipta memerlukan izin dari pemiliknya atau harus tunduk pada lisensi yang tersedia, misalnya Creative Commons atau royalty free. Merek dagang, trademark. Merek dagang adalah simbol, kata, frasa, atau desain yang digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan produk atau layanan suatu bisnis dari yang lain. Dalam desain grafis, merek dagang melindungi logo, slogan, dan elemen visual lain yang mewakili suatu merek. Karakteristik merek dagang. Merek dagang harus terdaftar secara resmi di lembaga kekayaan intelektual di negara masing-masing. Berlaku selama merek dagang masih digunakan dalam bisnis dan dapat diperbarui tanpa batas waktu. Merek dagang melindungi elemen branding, tetapi tidak melindungi aspek estetika atau seni dari desain itu sendiri. Nah, kalau perlindungan merek dagang di desain grafis, desainer harus berhati-hati agar tidak membuat logo atau desain yang terlalu mirip dengan merek dagang yang sudah ada, karena dapat beresiko terkena gugatan hukum. Merek dagang memastikan bahwa desain yang dibuat tidak dapat digunakan oleh pihak lain dalam konteks komersial tanpa izin. Jika sebuah logo telah didaftarkan sebagai merek dagang, desainer yang membuatnya tidak bisa menggunakannya untuk klien lain tanpa persetujuan pemilik merek. Selanjutnya saya akan membahas paten desain industri atau industrial design patent. Pengertiannya, paten desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan untuk desain visual suatu produk, termasuk bentuk, pola, atau warna yang memberikan tampilan unik. Dalam desain grafis, paten ini dapat mencakup desain kemasan, desain produk digital, atau elemen antarmuka pengguna UI. Karakteristik paten desain industri yaitu melindungi penampilan visual suatu produk, bukan fungsinya. Biasanya berlaku selama 10 hingga 25 tahun tergantung hukum negara dan perpanjangan yang tersedia. Harus didaftarkan secara resmi untuk mendapatkan perlindungan hukum. Nah, kalau perlindungan paten dalam desain grafis, desainer dapat mengajukan paten untuk melindungi inovasi desain UI atau kemasan produk. Desainer yang bekerja untuk perusahaan harus memastikan bahwa hak paten desain menjadi milik perusahaan atau desainer pribadi. Yang ketiga, menggunakan desain yang telah dipatenkan tanpa izin dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Selanjutnya ada rahasia dagang atau trade secret. Rahasia dagang adalah informasi yang memberikan keunggulan kompetitif dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain tanpa izin. Dalam desain grafis, rahasia dagang dapat mencakup teknik desain, strategi branding, atau aset eksklusif perusahaan. Karakteristik rahasia dagang, nah ini tidak perlu didaftarkan secara resmi, tetapi harus dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Berlaku selama informasi tersebut tetap dirahasiakan. Jika informasi bocor karena kelalaian sendiri, perlindungan hukum bisa hilang. Nah, kalau perlindungan rahasia dagang dalam desain grafis, yang pertama ada kontrak kerja dan non-disclosure agreement (NDA). Dapat digunakan untuk melindungi rahasia dagang. Yang kedua, desainer yang bekerja untuk perusahaan harus memahami apakah hasil desain tertentu dikategorikan sebagai rahasia dagang. Yang ketiga, membagikan rahasia dagang perusahaan kepada pihak lain tanpa izin dapat mengakibatkan konsekuensi hukum. Oke, selanjutnya saya akan membahas cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada hak cipta, daftarkan karya ke lembaga hak cipta nasional, misalnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Berikan deskripsi karya, tanggal penciptaan, dan bukti kepemilikan. Yang kedua ada merek dagang, lakukan riset untuk memastikan bahwa merek belum digunakan oleh pihak lain. Ajukan permohonan ke kantor merek dagang nasional atau internasional. Yang ketiga, paten desain industri. Pastikan desain memenuhi syarat paten, unik, dan belum pernah dipublikasikan. Ajukan paten ke kantor kekayaan intelektual dengan menyertakan deskripsi dan gambar desainnya seperti apa. Nah, kalau hak kekayaan intelektual dalam kontrak desain, saat bekerja dengan klien atau perusahaan, desainer perlu memastikan ya aspek berikut dalam kontrak. Yang pertama, siapa yang memiliki hak cipta atas karya yang dibuat? Apakah desain dapat digunakan kembali oleh desainer untuk proyek lain? Bagaimana hak merek dagang atau paten diterapkan dalam desain? Ya. Oke, ada studi kasus lagi. Nah, ini yang pertama ada kasus logo yang meniru merek terkenal. Sebuah perusahaan startup ya menggunakan logo yang mirip dengan merek yang besar. Dampaknya perusahaan besar menggugat startup tersebut karena pelanggaran merek dagang yang menyebabkan perubahan logo dan denda besar sekali. Oke, yang kedua ada kasus penggunaan font berbayar tanpa lisensi. Nah, seorang
desainer menggunakan font premium tanpa membeli lisensi untuk proyek komersial. Dampaknya penerbit font mengajukan tuntutan hukum dan proyek harus direvisi dengan font yang sah. Aturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, di sini ada 4 undang-undang ya. Bisa di-pause aja, habis itu dibaca. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua ada UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga ada UU Nomor 13 Tahun 2016 dan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Oke, di sini ada 8 UU ya, hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Yang ketujuh ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Yang ke-8 yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang kekayaan intelektual komunal.